Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham yang saya lempar ke grup tadi, yaitu beberapa saham yang ini adalah saham-saham yang istilahnya dari teman-teman ya. Saya akan analisa saham-saham yang udah teman-teman kirimkan. Ada banyak sekali. Saya akan mencoba membahasnya ini ya. Saya pilih dulu seperti itu. Karena tidak semuanya bisa saya bahas nih, beberapa sebagian itu adalah saham-saham IPO, di mana itu kalau pembahasannya perlu uh, pembahasan secara teknikal itu belum bisa seperti itu. Baik, sebelumnya kita akan analisa dulu di ini teman-teman ya, di IHSG-nya dulu. Oke teman-teman, untuk saat ini teman-teman IHSG ya seperti yang teman-teman lihat itu saya udah bikin satu kotak konsolidasi. IHSG masih bermain di dalam kotak tersebut ya. Kotak kuning ini adalah satu kotak yang saya buat yang dilalui banyak titik IHSG di puncak, di titik konsolidasi atas dan konsolidasi bawah. Untuk hari ini IHSG itu terjadi dead cross moving average 5 teman-teman ya. Moving average 5 dengan moving average 20. Sudah terjadi dead cross hari ini. Harga closing ke bawah ini kemungkinan besar sih akan cenderung turun teman-teman ya. Kalau seperti itu akan cenderung turun sampai terlihat ada kekuatan IHSG untuk naik. Nah kita akan lihat nih di bawah nih, kira-kira ada nggak support-support penting atau demand-demand penting untuk IHSG. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya ya ada beberapa titik yang bisa menjadi demand ya teman-temannya, menjadi support juga. Itu di area sini ini ada banyak sebenarnya, ada banyak titik penting di sini ya. Oke, saya coba garis untuk IHSG ini ya, di kisaran inilah. Di kisaran ini ada satu titik penting, jadi titik pentingnya itu di situ, ya, saya cari yang paling banyak tuh di sini, 6 ribuan ya, 6 ribuan, kemudian di 5850, dan kalau mau ekstrim bisa sampai ke 5750-an di sini. Jadi ini titik yang mesti kita perhatikan untuk IHSG ya teman-teman ya. But anyway, mau kemana pun ya biarin aja gitu. Kita juga tidak trading IHSG, kita trading saham. Yang pasti dalam kondisi IHSG turun itu teman-teman juga harus mengatur tradingnya, jangan oversize. Kemudian money managementnya diatur dengan baik, jangan istilahnya kalau open posisi jangan berlebihan, dan diatur di beberapa level harga yang bagus untuk mendapatkan average harga yang bagus. Dan juga gini teman-teman, jadi apa ya istilahnya itu, kondisi dalam setahun itu kan tidak selalu sama. Kalau saat ini kondisinya kan bukan area kita harus buying side terus seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin perlu untuk hanya melihat saja kondisi market, ogah-ogahan aja, nggak usah harus setiap hari positioning seperti itu. Karena jangan dipaksa, karena kondisi saat ini pun kayak tadi pagi banyak juga saham yang bagus sekali sinyalnya, tapi intraday kempes sendiri semuanya. Kalau kita nggak segera keluar ya keseret seperti itu kan. Kondisinya udah beda dengan kondisi sebelum pertengahan Januari kemarin. Ya, saya harap teman-teman juga bisa berhati-hati di situ, karena saya sendiri juga sebenarnya malas sekali untuk positioning seperti itu. Oke, saya lanjutkan saham yang mau dianalisa. Ini selalu keluar nih teman-teman, Antam Incotins. Antam Incotins. Oke, ini untuk Antam ya, Antam untuk teman-teman nih. Nih petanya sebenarnya masih sama teman-teman ya, masih sama. Untuk saat ini Antam tuh masih dia menuju ke support di 2070-an. 2070-an untuk support Antam masih sama dengan kemarin, dan untuk resistnya di 2440. Oke, ini apa ya istilahnya ya, kalau saya sih untuk Antam ya udah ada posisi saya di sekitar berapa ya sekarang, 25, saya di 25. Saya kondisi sekarang saya biarin aja, belum saya atur mau seperti apa. Saya nggak nambah juga, nggak average down, nggak, saat ini belum lah seperti itu. Kita lihat dulu, karena harga saya di
2500-an. Jadi saya lihat dulu ke beberapa hari ke depan, yang pasti kita lihat dulu lah sampai pergerakannya benar-benar ada ini. Ya kayak hari ini sebenarnya untuk pergerakan Antam itu teman-teman lihat kan ada bagus juga sebenarnya hari ini, ada kenaikan yang sekitar 8% kan kalau dari low-nya. Ya walaupun di hourly, di hourly, nah kita lihat dulu. Nah di hourly dia cenderung turun sih, bukan, kita nggak bisa beli dari low jual di atas, nggak bisa, karena cenderungan hari ini adalah melemah intraday-nya. Saat ini saya tidak ada keinginan untuk menambah posisi lagi untuk Antam karena belum ada rebound yang kelihatan kuat seperti itu. Itu untuk Antam. Kemudian untuk Inco ini saya satukan aja karena trio metal ya bahasanya yang memang ini jadi satu. Kalau Inco masih sama teman-temannya di 4810. 4810 sampai 4190 untuk support resistnya. Di sini ya, teman-teman catat di, jadi nggak ini ya, 4190 untuk support, 4190 karena di sini ada demand. Kemudian juga di 4810. Kalau besok misalkan kalau turun itu, kalau misalkan sampai ya boleh dibilang sampai RB gitu, kira-kira bisa nyampe nggak di titik support bawahnya 78, support 78 4190 bisa sampai, kalau besok 7% bisa sampai ke support itu. Ya kita lihat situasi dan kondisi besok. Karena apa? Saat ini selnya volumenya besar. Jadi kalau yang sudah punya, udah terlanjur dalam ya jangan average down dulu karena keluarnya juga besar sekali ini. Kalau udah terlanjur dalam sekali belinya ya. Ada yang nanya tuh di 6.000 apakah bisa kembali ke situ? Ya namanya ini saham komoditi ya, saham komoditi mesti melihat harga komoditi juga. Dan volumenya yang pasti untuk saat ini karena besar ya, jangan dilawan dulu, biarkan aja dulu, maksudnya jangan average down lah seperti itu. Karena kayaknya lebih baik kalau masuk ke saham lain daripada yang satu saham yang belum ada kekuatan reversal, teman-teman udah beli di situ, nah, maka dananya akan banyak mentok di situ. Kemudian untuk TINS teman-teman ya. Untuk TINS itu untuk support 1570, untuk resistan di 1800. Sama, ketiganya bentuknya adalah sama. Kita akan cek di OLT teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan cek di OLT apakah ada informasi tambahan untuk Antam, Inco, TINS. Ya ini dari indikator. Oke, dari indikator nih terlihat ya semuanya bermain di bawah teman-teman. Jadi momentum, MACD semuanya bermain di bawah. Ya memang lemah ya. Ini untuk Antam, untuk Inco. Sekarang saya Inco. Sama juga. Jadi memang ketiganya bentuknya sama. Ya di bawah 0 semua ininya. Seperti ini. Dan masih belum ada perlawanan berarti teman-teman. Masih belum ada perlawanan berarti. Walaupun tadi di chart ticknya itu ya ada perlawanan ya. Nah, tadi saya posting Inco TINS ya. Nah, ini ada kan sebenarnya ada perlawanan tadi. Kita bisa lihat di menit 30. Nah, ini tadi saya kan posting pas di sini tadi ya. Tapi gagal terus turun ya, karena memang kalau secara chart M30 memang ada sinyal teman-teman di sini, di sini ada sinyal. Tapi kalau teman-teman tradingnya menggunakan M30 atau 30 menit, di sini juga teman-teman sudah harus keluar. Di titik ini keluar. Ya. Jadi masuknya itu kalau sistem saya masuknya itu di 3 bar dari bawah, masuk. Ya, masuk ya sambil dilihat candlenya juga. Baru keluarnya di sini di atas. Jadi ya kira-kira di area sini lah, di area sambil dilihat barnya, maksud saya sambil dilihat candlesticknya itu kan di area sini ya. 3 bar itu berarti 1, 2, 3 ya, kisarannya di sini ya, di sinilah kira-kira masuk. Dan karena di sini udah histogramnya udah melemah, jadi buang lagi di situ.
Kalau saya sih jarang pakai M30 ya, saya pakainya M60. Nah, M60 ini teman-teman, saya pakainya M60. Jadi biasanya di bar ketiga. Bar ketiga tuh di 1 2 3 tuh di sini. 1 2 3. Ya, di sinilah di kisaran ini bar ketiga, keluarnya di bar ini. Bar pas balik. Nah, ini di sini keluar nih, teman-teman. Volatilitasnya sangat tinggi dan sepanjang hari ini cenderungannya adalah turun. Kalau teman-teman lihat nih, kecenderungannya adalah turun. Kalau seperti ini teman-teman mau all in kan repot seperti itu. Apalagi kalau misalkan beli terus ditinggal, seperti itu riskan. Jadi ini saham itu maksudnya ya, dalam kondisi diam tidak dibeli dia akan turun. Kalau dibeli dia akan naik seperti itu. Itu untuk TINS, Antam juga sama ya, Antam, Inco, ya, kemudian TINS. Oke, yang kedua yang saya bahas ini TKIM, teman-teman ya. Oke, TKIM saya geser dulu ke sini. Ya, TKIM masih saat ini pagi tadi itu sebenarnya dia bisa naik ya, dia. Terus hari ini maksudnya closingnya saat ini dia di support di 13.025 dan untuk resistnya masih di 14.650. Jadi supportnya di 13.025, resistnya di 14.650. Ya, ini teman-teman, ini saya lihatkan di MNC OLT saya. Jadi TKM itu sebenarnya tadi pagi itu naik di sini sampai 13.475. Cuman ini dari jam 9, 1 jam berikutnya dia udah mulai turun ya. Sampai ya di jam 30 menitan sebelum closing itu ya ini turun sampai dalam di 12.600, kemudian naik seperti itu. Kalau teman-teman lihat sebenarnya kemarin sudah ada perlawanan ya di sini, cuman hammer jadi turun lagi. Dan maksud saya kemarin ada perlawanan terus shooting star yang turun ke bawah ininya ya. Candlenya hari ini sebenarnya ada perlawanan dari buyer. Teman-teman lihat ketika dia nyampe low di 12.600, closingnya sempat ada perlawanan naik. Kita lihat besok deh, untuk peta support resistance masih sama. Teman-teman bisa berpegangan pada support resist yang tadi, yang ini tadi ya. Kalau dari power buy analysisnya saat ini sellernya itu 56% menguasai intraday hari ini. Buyer hari ini ada BK, ada ZP. Untuk sellernya juga asing juga, JU, AK, MS. Kalau teman-teman lihat nih di sini, asingnya itu sell tapi sedikit teman-teman ya. Dibanding dengan pembelian minggu-minggu kemarin, itu lebih besar pembelian asing minggu kemarin. Untuk saat ini 2 hari ini adalah sell-nya itu kecil aja sebenarnya. Untuk average hari ini itu di 13, harga 13.000. Padahal closingnya di 13.25. Jadi banyak orang beli di bawah. Oke, setelah TKIM adalah INKP. Ini INKP teman-teman ya. Jadi untuk INKP ini untuk supportnya di 11.975 dan resistnya di 12.650. Jadi sebenarnya 2 hari ini untuk INKP itu dia mantul dari 61. Target awalnya adalah minimal di 13.325. Itu untuk INKP. Untuk volumenya ya masih di bawah rata-rata 20 hari.
Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini, INKP sebenarnya pergerakannya lebih bagus saat ini ya. Untuk hari ini maksudnya. Karena teman-teman lihat ini kalau TKM tadi kemarinnya adalah shooting star, terus hari ini juga masih turun, masih merah. Kalau INKP udah hammer, dan hammernya ini closingnya di moving average 5. Kalau sekilas saja sih kalau saat ini untuk support kalau dari moving average 5 itu di 13.580. 13.580 untuk support dari resistan di moving average 20 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini harganya adalah saat ini sebenarnya tadi kan sempat di 12.500 ya. Open di 12.475 turun tapi dia closingnya lebih tinggi. Itu adalah untuk INKP. Nah, teman-teman lihat untuk buyernya juga saat ini di dalam intraday dia 58% menguasai perdagangan untuk INKP. Berikutnya adalah TPIA teman-teman ya. TPIA teman-teman lihat nih secara bentuk ya hampir mirip dengan TKIM INKP. Saat ini hammer tapi cenderung doji ya, doji bukan hammer seperti itu. Closing di bawah dari harga open tadi. Untuk seller saat ini mendominasi sekali di 68% intraday hari ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ini di sini TPIA Chandra Asri Petrochemical. Untuk asing hari ini ada masuk besar sekali teman-teman. Ya, dibanding beberapa hari sebelumnya asing hari ini banyak masuk. Broker yang masuk juga ada YU, AK, CS. Nah, kalau teman-teman lihat di OLTMNC saya ini terlihat untuk broker yang net buy itu adalah ada RX, ada CS nih, broker asing yang ya orang-orang atau trader-trader biasanya kalau lihat RX masuk ya terus positioning seperti itu. Kalau saya tidak terlalu melihat ya, karena saya lebih melihat ke pergerakan dan volume bid over seperti itu. Tapi ada juga trader yang memanfaatkan informasi broker summary, net buy, net sell dari broker untuk melakukan positioning seperti itu. Oke, sekarang kalau kita lihat dari support resist untuk TPIA saat ini untuk support masih di 9075, untuk resistnya masih di 9625. Ya, pergerakannya masih seperti ini teman-teman, kecenderungannya masih perlu konfirmasi lah seperti ini. Ini sebenarnya untuk turunnya sih udah tidak ada tekanan lebih, cuman naiknya juga belum ada power yang meyakinkan untuk naik seperti itu. Sudah ada ini sih ya untuk apa? Low-nya udah lebih high atau higher low. Oke teman-teman, selanjutnya adalah saham BRPT teman-teman ya, BRPT. Ini BRPT. Kalau di sini teman-teman lihat untuk BRPT itu untuk supportnya dia berada di 975, untuk resist di 1105. Untuk pola, kalau teman-teman lihat untuk BRPT ini sebenarnya ada pola perulangan yang ya waktunya itu panjang seperti itu nih, dari misalkan nih dari puncak ke puncak itu ya sekitar 148 hari, atau dari puncak ke lembahnya sekitar berapa hari ini, sekitar 3 bulan ya. Jadi siklus-siklusnya ini cukup panjang sebenarnya. Kalau teman-teman yang sabar istilahnya seperti itu ya mungkin bisa positioning pada saham-saham yang polanya sangat lebar seperti ini. Ini kalau menurut saya ada pola tapi polanya dia itu sangat panjang seperti itu. Jadi pola, kalau teman-teman menggunakan pola resistan dan support miring ini itu polanya sangat panjang. Tetapi kalau teman-teman hanya trading cepat mungkin ya bisa seperti itu karena pergerakannya ini juga kenceng. Artinya satu candle aja untuk BRPT itu, nah jadi saya ambil di sini ini sekitar 15% ya. Satu candle di sini 15%, yang di atas ini juga sekitar 15% seperti itu. Bagi teman-teman yang hafal mungkin bisa untuk trading seperti ini.
Tapi sekali lagi kalau trading itu kan lebih baik didukung juga dengan kebiasaan ya, artinya kita udah biasa hafal support resist dan kebiasaan dari saham tersebut. Jadi itu akan lebih apa ya istilahnya, menurut saya itu lebih berhasil seperti itulah. Jadi makanya kalau saya jarang trading BRPT, saya nggak hafal ya, saya nggak trading di BRPT seperti itu. Oke, saham selanjutnya yang diminta untuk analisa adalah KF. KF udah cukup lama nggak saya analisa ya. KF kembali lagi ke kandangnya teman-teman ya. Jadi di video saya, sorry lupa saya switch ya. Saham yang minta dianalisa lagi adalah KF. Ini teman-teman di gambar ini. Untuk KF ini masuk ke area kotak ini lagi. Jadi teman-teman yang ngikutin channel saya tentu akan tahu bahwa dulu saya bikin satu kotak konsolidasi untuk KF seperti ini. Yang sempat naik di sini, keluar dari kandangnya, tapi sekarang kembali lagi. Nah, kalau sekarang kembali lagi ya seperti yang kemarin saya bilang, kalau terpetakan dalam satu bentuk-bentuk konsolidasi seperti ini sebenarnya ya cukup aman karena teman-teman ini belinya berada di support seperti itu. Jadi support bawah seperti ini kan. Nah, nanti jualnya adalah ketika di sini. Dengan range berapa ini? Range-nya sekitar 20%. Tapi apakah kalau misalkan beli sekarang terus untung? Ya sebenarnya secara gerakan untuk KF itu polanya cukup berulang. Ini saat ini KF ini udah turun berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari, udah turun 5 hari. Dan biasanya dia ada saatnya rebound seperti itu. Jadi saat-saat area-area di mana kumpul-kumpul barang seperti itu dengan volume kecil. Ya seperti ini kan, volume kecil, baru kemudian pas naik kita buang seperti itu. Kalau strategi saya untuk trading di KF itu saya kumpul barang pelan-pelan, baru kalau saya naik saya buang. Kumpul barang di harga serendah mungkin di area-area bawah ini, baru kemudian ketika KF naik buang semua di atas seperti itu. Untuk KF itu saya biasanya gunakan untuk trading IRA. Nah, teman-teman ada yang minta bahas juga IRA. Saya sering trading ini, tapi saat ini saya tidak ada barang untuk IRA. Jadi saya masih memantau. Tadi sebenarnya hampir positioning, saya melihat dia berada di 2240 untuk IRA seperti ini. Tapi melihat kemarin juga 2240 juga dites berapa kali dan kok di situ-situ aja ya. Saya masih nunggu aja seperti itu. Ini seperti ini kalau kita lihat untuk IRA itu untuk support di 1580, untuk resist di 2240 dan saat ini ada area demand di sini di sekitar 1890. Itu untuk IRA. Oke, kemudian yang diminta untuk analisa adalah Mika ya. Mika sebenarnya saya udah bikin analisa di channel saya satunya di komentator saham. Jadi saya samakan aja ya, intinya untuk Mika itu ada perulangan yang teman-teman bisa baca. Intinya untuk Mika itu ada perulangan yang teman-teman bisa baca. Ya seperti ini ya perulangannya. Jadi untuk Mika itu ada tren naik ini seperti ini naik satu, turun lagi, kemudian naik lagi, sini turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi pola yang terbaca itu kita bisa cari support resistnya. Nah di sini saya gunakan support resistnya adalah dengan menggunakan Fibonacci. Karena kita bicara harga terakhir dari IRA, maka kita lihat saat ini untuk tadi pagi juga saya sampaikan untuk IRA itu untuk supportnya itu ada di 2830. 2830 di sini dan untuk resistnya di 2930. 2930. Hari ini untuk IRA itu tidak kuat menembus 2930 di sini dan tutup malah menembus support. Jadi kembali lagi untuk IRA, untuk
Mika maksud saya, supportnya 2450. Terlalu jauh sih sebenarnya ke sini. Kalau kalau ini kan tarikan Fibonacci aja. Kalau teman-teman mau gunakan demand area, sebenarnya di sini ada demand nih, di sini. Ya, di sini ada. Ya, berarti di kisaran di sinilah. Mungkin ada pantulan di situ, di sekitar 2550 sampai 2650 untuk mitra. Teman-teman lihat volatil sekali ya ini barang ya. Kemarin naiknya tinggi, hari ini juga udah dilibas lagi seperti itu. Jadi untuk saat ini sebenarnya ya jangan memaksa untuk positioning sebenarnya. Karena kondisinya ya beda lah dengan sebelum Januari kemarin seperti itu. Jadi jangan memaksakan untuk positioning karena ya kondisinya lagi nggak enak lah seperti ini. Itu untuk Mika. Nah, kita lihat apakah ada tambahan informasi untuk Mika ya. Ya ini teman-teman untuk Mika, teman-teman lihat hari ini asingnya melakukan penjualan yang besar ya. Asingnya besar masuk hari ini, keluar hari ini. Ini boleh dibilang impas sih. Hari ini 2 hari ini keluar, 2 hari yang lalu, 4 hari ketiga dan keempat yang lalu masuk. Impas sih seperti itu. Dengan asing saat ini yang sell besar, tapi ini belum net ya, BK sama AK. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini di MNC saya, ini kelihatan sekarang yang melakukan net sell adalah BK dan AK. Selama intraday ini benar-benar deh diajar turun habis sampai hampir ARB di 7% ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya bahas saham AGI teman-teman ya. Saya tidak pernah trading saham AGI, tapi ada beberapa permintaan juga ini. Ini kalau kita lihat dulu petanya dulu sekilas ya teman-teman. Kita lihat dulu petanya sekilas dulu untuk monthly-nya. Monthly-nya ada titik di sini, kita garis dulu. Ini di 2100-an ya, monthly. Oke, di sini juga 2 titik penting tuh di sini. Oke, di sini sama sini ya. Kemudian titik penting juga di sini nih untuk support. Oke, itu aja cukup. Kita bawa ke weekly. Nah, ini 2 weekly ini udah mulai kelihatan teman-teman. Nah, teman-teman nih lihat ya untuk di sini nih. Sebelum yang ini ya, itu AG itu pernah tertinggi di sini. Nah, kemudian turun. Jadi ini tertinggi ini kan resist teman-teman ya. Ini jadi resistan nih. Area ini resistan. Saya garis dulu. Ini resistan awalnya. Kemudian sempat turun, naik lagi. Ini resist. Nah, di 2 titik penting itu di weekly. Kita bawa ke daily. Nah, kita bawa ke daily sekarang ya. Biar bisa lihat ceritanya seperti itu. Oke, jadi sekarang udah sampai di daily, kita akan hapus dulu. Nah, jadi ini yang garis ini awalnya adalah yang atas ini adalah resist tertinggi sebelum kenaikan ini. Jadi di sini ini resist tertinggi, turun lagi terus ketemu resist lagi di sini. Jadi ketika kemarin AGI naik ini, jadi dia ketemu di 1125 itu adalah resist dan 1250 itu resist juga. Jadi kalau saat ini itu AGI berada di support. Support ini kuat. Ya, karena di sini adalah ada juga resistan pernah di sini. Maksud saya ini ada yang atas ini adalah tertingginya di awal-awal dulu. Jadi ada 2 area ya di sini ya, di area ini seperti ini teman-teman. Titik yang ini teman-teman, titik yang saat ini saya lingkarin, ini adalah titik, itu adalah titik tertingginya sebelum naik seperti ini. Terus kemudian kan turun. Nah,
Habis turun dia menggunakan titik ini. Nah, kalau kita lihat untuk AGI, ini nanti kita akan analisa dari ini lain juga ya. Nah, kalau kita lihat untuk AGI itu, di sini ada area yang cukup berulang. Pada saat dia naik terus dia turun tuh ada area yang cukup berulang di sini. Jadi kita bisa gunakan area itu karena dia cukup berulang di sini. Kita cari titik yang paling banyak dilewatin di sini. Nah, dua area. Maksudnya area kotak ini adalah area dia bertahan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada pola perulangan yang cukup terbaca. Kalau dia mantul area situ naik lagi, mantul area situ naik lagi. Seperti itu. Tetapi teman-teman juga mesti ingat, kalau kita tarik ke sini, ya, kecenderungannya juga high-nya juga nggak lebih tinggi. Artinya apa ya? Kalau naik dia ya udah nggak kuat lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kita coba lihat di jam. Nah kan? Ketika dia sentuh di kotak kuning ini, dia naik lagi. Sentuh kotak kuning, naik lagi. Seperti itu. Kira-kira seperti apa seperti ini? Ya, teman-teman lihat aja. Kalau pas dia sentuh dasar, orang pada beli, volume tinggi naik. Sentuh dasar, naik. Sentuh dasar lagi, naik. Di atas, buang. Seperti ini, buang. Ambil lagi, buang. Ini istilahnya kalau saya bilang mungkin ada orang nyangkut dan terus dia menggunakan teknik timba air. Timba air itu ya mungkin dia sebagian udah short di atas atau dia cover lagi di bawah. Cover lagi di bawah ya. Di sini naik, buang. Turun lagi, cover lagi, naik, buang. Seperti itu. Trading seperti itu. Tapi kalau melihat polanya ini kan membentuk triangle sebenarnya. Triangle yang tidak kuat naik puncaknya atau descending triangle. Descending triangle itu kecenderungannya sih turun. Cuman kita lihat kalau dia sentuh di sekitar 1200 cukup kuat, mantul lagi di situ seperti itu. Pola pergerakan seperti itu. Kalau saya belum pernah pegang AGI teman-teman ya. Belum pernah pegang AGI. Saya hanya bantu analisa aja. Ini analisa berdasarkan pandangan saya. Kalau terlihat sekilas sih polanya lower ya, lower high atau high-nya dia lebih rendah. Dengan support di sekitar 1200-an. Oke, saya analisa harum ya. Oke, ini harum teman-teman ya. Jadi untuk harum itu sebenarnya tadi udah bagus ya pergerakannya. Cuman kempes lagi. Jadi untuk harum saat ini untuk support di 4650, resist di 5375. Simpel aja seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat pergerakannya hari ini nih, ini kan sehari kan 4 jam ya. Berarti hari ini tuh sudah mantul sebenarnya nih di sini. Kalau teman-teman lihat hari ini di hourly-nya itu ada pantulan. Saya mau gambar kok susah ya. Nih. Ada pantulan. Kan sehari 4 jam trading kan nih. Pas mantul, turun lagi. Seperti ini. Itu untuk harum. Oke, untuk Elsa ya. Elsa saya sering trading, tapi trading aja ya teman-teman ya. Elsa saat ini kembali lagi ke area mainnya ya 370, 406. Rentang mainnya cukup lebar. Ya sekitar 5% lah untuk trading. Tapi apakah hari ini pergerakan intraday-nya mencerminkan bisa trading? Kita lihat dulu di hourly. Nggak bisa. Jadi hari ini adalah closing turun. Saya nggak ada nih. Hari ini kan 1, 2, 3, 4. Nih kan turun. Hari ini turun pergerakannya. Area 370, 380 itu adalah area beli saya dan jual di sekitar 404
400 sampai 410-an. Saya tradingnya di area situ. Nah, kalau teman-teman lihat di hourly ini bisa trading ya di area ini, buang di area sini. Tapi ini cukup tebel saat ini, cukup tebel jadi mungkin agak susah untuk buang. Ya udah 5% aja sih. Udah 5% aja untuk Elsa. Apalin aja support resistannya. Kalau saya biasanya di 370 buang 410. Ini untuk Medco ya. Untuk Medco juga sama, pergerakannya dengan Elsa mirip-mirip. Untuk supportnya, untuk resistnya di 660, supportnya di 635 teman-teman ya. Masih nggak menarik sih. Nggak ada yang hampir nggak ada yang menarik saham-saham sekarang. Ya cuma Same sama Imas saja yang saya hari ini bisa bikin ketawa seperti itu. Saya lanjutkan ya. Oke teman-teman, ini adalah Same. Same ini dulu sering trading. Sekarang udah jarang, tapi saya ngamatin lagi gitu. Saya ngamatin lagi. Justru kondisi sekarang saya baru beli seperti itu. Tapi dulu sering trading. Alasan saya trading ya karena Same ini secara teknikal bagus sekali. Jadi teman-teman lihat nih ada seperti ini. Ini adalah konsolidasi breakout. Konsolidasi breakout ya. Ini MA 520 jauh. Ya jauh. Seperti itu jauh. Konsolidasi breakout seperti itu. Jadi untuk Same ini setelah dia right issue malah naik ya, pergerakannya bagus. Saya pantau pergerakannya bagus dan setiap ada breakout dia cenderung naik lagi. Jadi ketika hari ini beberapa saham malah banyak turun, saya malah trading Same yang masih pegang barang. Kayak kemarin kenapa saya masuk ke Same justru hari ini. Jadi gini teman-teman. Saya tuh kalau ngelihat satu barang, satu saham dia naik tinggi. Kalau saya lihat satu saham dia naik tinggi, terus dia turun. Nah itu saya paling suka. Jadi ketika suatu saham tuh naik tinggi, terus dia turun, itu saya langsung mengukur trennya. Oh trennya di 50. Saya masuk. Ya, seperti ini kan. Ini tren singkatnya dari Same itu. Ini dalam hourly. Dalam hourly tren Same seperti itu. Nah, kemudian turun kan kemarin. Turun. Retracement-nya di 364, 350, 340. Ya udah masuk. Dan mantul lagi seperti itu. Karena kenapa? Karena 50 itu adalah area-area antri yang umum dari suatu tren. Separuh tren kita masuknya di situ. Ini untuk Same. Untuk support resistannya seperti yang teman-teman lihat. Nah, saat ini untuk support ya di 364 lah. Kita gunakan 364. 364. Kalau Same mau kemana ya? Dilihat aja Same ini all time high nggak? Oh nggak. Jadi dia ada banyak, Same ini ada banyak resist di atasnya. Ya tarik aja di dalam monthly, resist-resistnya tarik aja itu ya bisa jadi targetnya lah seperti itu. Kalau sekarang di 380 berarti resist berikutnya di 422, 432, 44, 45, 442, 480, 508. Karena dia tidak all time high, sebelumnya pernah lebih tinggi. Saya kalau menghitung target simple aja seperti itu. Itu untuk Same. Setelah Same ada yang minta juga Imas ya. Oke teman-teman, ini Imas ya. Imas saya juga punya barangnya. Imas untuk hari ini itu untuk supportnya dia ada di 1175. Untuk resistnya di 1270. Ya Imas ini adalah langganan saya teman-teman. Jadi mode-mode saya ini kalau Imas ini saham-saham seperti ini
turun, saya pantau terus support resistnya. Dan di dalam ini ya, istilahnya di dalam tape readingnya, di dalam bid overnya, saya pantau kalau ada pergerakan ke kanan, ada makan kanan seperti itu, saya langsung cek. Oh, ini kira-kira gimana seperti itu. Oh, kalau kita lihat kok pergerakan ke kanannya cukup kuat, bid overnya, saya positioning seperti ini. Kalau di dalam chart hourly, kita lihat IMAS hari ini harganya sempat menembus di moving average 5, itu golden cross moving average 20 di atas. Terus sempat sideways di dalam hourly-nya, dan closing ya masih di atas moving average 5 dan 20. Jadi untuk chart hourly, IMAS itu golden cross. Golden cross saya masih keep ini barang, besok kita lihat lah. Tapi cukup ketat model saya kalau IMAS, karena IMAS tuh sering bikin doji. Jadi ketika dia naik, terus ini ada yang take profit. Jadinya dia hanya closing di setengahnya aja. Setengah dari satu candle. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan sering ada doji ya untuk IMAS seperti ini. Seperti ini, rata-rata kalau di puncak seperti itu. Jadi besok yang mesti waspada adalah di 1270. 1270 resist. Jadi kalau saya sih sering saya lihat manual. Artinya ya karena saya di depan komputer ya, saya bisa lihat kalau dia cenderung nggak kuat, saya buang aja di separuhnya. Biasanya seperti itu. Separuh dari kenaikannya. Jadi kalau naiknya dia 200 ya saya bagi 2. Naik 100 saya buang. Itu untuk IMAS. Oke, berikutnya adalah Pegas. Berikutnya adalah saham perusahaan gas ya teman-temannya. Perusahaan gas tembus di support. Banyak saham yang ini ya teman-teman, pergerakannya kurang sip. Support di 1450 tembus ya. Berarti saat ini menjadi resistannya di 1415, supportnya di 1270. Itu untuk perusahaan gas. Oke, berikutnya adalah ERA. ERA saat ini sedang seperti apa? Saat ini ERA untuk resistan masih di 2700, support 2500. Tapi karena terlalu jauh, kita netkan aja supportnya di area yang banyak disentuh garis. Jadi di sini. Jadi supportnya kita netkan di 2620 dan 2570. Jadi supportnya di 2570 dan 2620 ya. Area-area inilah. Area-area pantul inilah. Ini area supportnya ya. Karena kalau nyentuh di situ dia cenderung naik seperti itu. Nah, kalau kesimpulannya nih, kalau ERA saat ini masih berjuang di area sini. Jadi ini moving average-nya sedang berbelit. Harganya masih nggak kemana-mana, harganya itu sedang berjuang di area situ untuk mau naik atau mau turun. Oke, ini adalah saham ASA teman-teman ya. ASA yang tadi saya bahas, ini saham bagus, pergerakannya seperti itu. Kenapa ARB? Nah, kalau teman-teman lihat, untuk ASA itu hari ini kalau nggak salah ada berita UMA teman-teman ya. Kita lihat untuk ASA ya. ASA. Nah, kita lihat di news. Silakan teman-teman lihat di BI ya nih. Di sini tertulis ya, masuk daftar UMA BI cermati pergerakan. Nah, biasanya orang-orang kalau sahamnya udah keluar berita seperti ini, maka cenderung akan lepas dulu. Jadi untuk ASA hari ini closing di limit low-nya. Padahal tadi high-nya 1810 ya, bagus ya. Closing-nya dia di titik ARB-nya. Nah, kalau teman-teman lihat untuk besok arah lagi enggak? Saya enggak tahu, tapi saya coba pikirkan ya. Kalau hari ini 7% di sini ya. 7% di sini, kalau besok 7% lagi itu di 1540. Kalau besoknya 7% lagi, sorry. Kalau hari ini ARB di 7%, besok ARB lagi 7%,
itu harganya tepat di moving average 5 ya di sini. Jadi harga dia akan bersandar di moving average 5. Itu wajar sih. Jadi satu saham yang kenaikannya terlalu kenceng, memang dia harus kembali lagi, minimal kembali lagi setelah beberapa saat ke moving average. Moving average-nya seperti itu. Ya, kalau teman-teman lihat ini kebiasaan dari saham ASA. Kalau teman-teman lihat, ini kan harganya ini selalu menempel MA-nya. Ya, seperti itu kan. Begitu dia jauh, dia nempel lagi. Jauh nih seperti ini, nempel lagi. Jauh, nempel lagi. Jadi kemarin tuh kenaikannya terlalu kenceng. Jadi kalau besok harus nempel lagi di MA5, ya maaf aja. Kalau misalkan besok RB itu masih wajar, karena itu masih di MA5-nya. Berarti kenaikan kemarin terlalu kenceng. Terlalu kenceng karena dia sudah out of bond lah istilahnya. Kalau di Bollinger dia out of band. Jadi kalau misalkan besok ARB itu, karena mungkin orang takut karena di UMA ya, yaitu dia di sekitar 1575 atau 2 kali 7%. Tapi kalau misalkan besok ARB terus teman-teman beli dan arah lagi, ya itu di sini teman-teman. Saya pindah dulu ini. Aduh nggak bisa ya, saya bikin aja deh. Kalau misalkan dari sini 25%-nya, ya di sini harganya. Tapi nggak jaminan. Yang pasti biasanya kalau keluar berita UMA, orang akan stay alert seperti itu. Dia akan coba mengamankan diri dulu, keluar dulu. Karena ada keluar UMA seperti itu. Itu untuk ASA, pergerakannya masih bagus. Saya ikut mantau deh besok. Saya mantau secara tape readingnya seperti apa. Seperti itu. Kalau ada rebound, nanti coba saya informasikan di ini ya. Yang pasti santai-santai aja saya untuk antrinya yang wajar aja di area moving average 5-nya. Moving average 5-nya ya kisaran 1500. 1500 ya berarti min 7 lagi dari nilai hari ini. Oke, saham berikutnya adalah MPPA teman-teman ya, MPPA. Saya nggak punya, ada teman minta dianalisa. Ya kenapa sih saya suka analisa? Karena kadang itu bisa menjadi trading idea bagi saya. Jadi saya yang sebelumnya nggak tahu pergerakan satu saham, yang nggak saya pantau. Tapi karena ada yang minta untuk dianalisa, jadinya saya jadi analisa, bisa jadi itu jadi saham yang saya tradingkan juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari awal deh, untuk MPPA kita lihat dulu. Nah untuk harganya sih seperti ini. Artinya dia pernah tinggi. Nah berarti kita tidak bisa menggunakan data yang atas-atas itu karena itu terlalu jauh. Kita dari monthly ini kita ambil yang terdekat aja deh ini. Kita ambil yang terdekat aja deh ini. Mungkin juga belum bisa digunakan, tapi nggak apa-apa. Kita cari-cari titik pentingnya dulu. Ini ketemu nanti bisa untuk menyimpulkan pergerakannya ini. BPA kita garisin dulu aja. Ya di sini habis ini, habis ini di sini, ya kira-kira itu. Oke, bisa jadi itu nanti merupakan area retrace juga. Oke, ini saya rasa cukup. Ini adalah di monthly, kita bawa ke weekly. Nah, kita bawa ke weekly, ternyata ketemu dari sini pun sekilas bahwa di dalam pergerakan MPPA saat ini yang naik ini ya, tren ini, itu dia ketemu resistan 270, 290. Dia ketemu resistan ini tadi. Resistan ini tadi kita tarik dari monthly ya, teman-teman. Kita belum bicara Fibonacci. Ini tadi saya tarik dari monthly. Jadi di sini pun teman-teman udah bisa melihat bahwa saat ini harga MPPA ini masih di weekly, ketemu resist. Saya bawa ke daily deh. Nah, kelihatan juga. Nah kan, ketemu di resist. Ini teman-teman lihat ya, di sini ketemu di resist. Ini ketemu resistan di 270. Berikutnya di 290 di sini.
Berikutnya di 322, 336, 382. Seperti itu. Kalau kita menggunakan histori harga sebelumnya. Jadi itu adalah titik-titik penting. Jadi kemungkinan kalau di area-area yang saya buletin ini, dia akan, ya bisa jadi orang akan take profit, kemudian konsolidasi naik lagi, kemudian bermain di situ. Kalau kuat volumenya akan langsung ditembus, kalau enggak ya akan turun lagi, seperti itu. Karena itu adalah resisten yang terbentuk dari histori harga sebelumnya. Jadi teman-teman lihatnya ini yang hitam-hitam ini itu adalah titik-titik resist sebelumnya. Kalau saat ini dari tren bulan-bulan Maret sampai sekarang ini saya belum bisa menariknya secara Fibo karena ada pergerakan yang lebih kenceng di tren yang lebih dulu terbentuk dari historic price-nya seperti itu. Jadi kita simpel aja, gunakan aja historic price-nya untuk melihat support resist dari MPPA ini. Seperti itu analisa saya untuk MPPA. Baik, demikian dari saya, MS Trade Investment, melakukan analisa teknikal saham-saham request teman-teman semuanya. Nanti saya akan bikinkan timecode. Timecode adalah ya deskripsi dengan chart chapter time-nya. Nanti teman-teman silahkan klik di situ ya. Jangan lupa teman-teman, saya juga punya channel komentator saham. Saya akan isi analisa juga. Ya mungkin analisa yang sama, tetapi mungkin pembawaannya beda, bisa lebih mendalam seperti itu ya. Karena saya membahasnya lebih simple, lebih single. Lebih apa ya istilahnya? Lebih detail terhadap 1-2 saham. Jadi membahasnya bisa lebih lengkap seperti itu. Kalau di MS Trade ini kan adalah analisa secara ini aja, barengan aja seperti itu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya.